Selamat datang kembali di channel Zidan. Di video hari ini saya akan melanjutkan alur cerita Dewa Kekayaan chapter ke-29 sampai 30. Cerita kemudian dilanjutkan. Yeshio menggunakan artefak di tangannya dan berkata, "Rasakan tanduk dewa penghancur." Yeshio akan menyerang dua segel dewa yang berbentuk X di atas. Yeshio melompat menyerang menggunakan artefak itu. Kemudian Yeshio mengeluarkan artefak kedua, yaitu bentuk kristal, dan berkata, "Lakukan lagi." Yeshio berkata, "Aku tidak peduli dewa macam apa dirimu, hancurkan saja dia berkeping-keping." Melihat itu, Immortal Phoenix berkata, "Manusia fana ini." Akan tetapi tiba-tiba, sosok raksasa muncul di hadapan Yeshio. Sosok itu berkata, "Hai manusia, berikan hidupmu." Ternyata yang datang adalah Hephaestus, dewa api. Melihat itu, Yeshio berkata, ini terlalu besar." Dewa api berkata, "Dewa api besar telah datang, berlututlah." Immortal Phoenix kini sudah terbebas karena segelnya telah dihancurkan oleh Yeshio. Ia terlepas dari belenggunya dan berkata, "Hephaestus, Anda datang tepat waktu." Melihat Immortal Phoenix terlepas dari belenggunya, Dewa api berkata, "Mustahil, bagaimana mungkin kau bisa merusak segelnya?" Immortal Phoenix berkata, "Dasar dewa-dewa palsu yang tercela, sudah waktunya kalian membayar kejahatan kalian. Kamu harus menggunakan darah kotormu. Baru pada saat itulah aku dapat menghapus rasa maluku." Melihat itu, Yeshio berkata, "Ya ampun, pertempuran semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa aku ikuti. Ebimon, cepat bersembunyi." Dewa api berkata, "Telah disegel bertahun-tahun, dan kekuatan asal-usulnya telah diambil. Aku tidak yakin kau punya banyak kekuatan tersisa." Immortal Phoenix semakin marah dan berkata, "Dewa palsu yang tercela, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu." Pertempuran antara Immortal Phoenix melawan Dewa Api. Serangan mereka sangat kuat, sehingga Yeshio terhempas. Yeshio berkata, "Ya Tuhan, ini kuat sekali." Dan Ebimon berkata, "Segera buka perisainya untuk menyelamatkan hidupmu." Saat saling serang, Dewa Api berkata, Apa-apaan ini?" Immortal Phoenix berkata, "Rasakan kekuatanku." Lalu Dewa Hephaestus berkata, "Kamu pengkhianat, beraninya kamu menentang dewa." Dan Immortal Phoenix menjawab, "Beraninya kau menyebut dirimu sebagai dewa, apa kau layak?" Lalu Immortal Phoenix menyerangnya dan berhasil membelah Hephaestus. Hephaestus terjatuh dan berkata, Tidak mungkin." Melihat itu, Yeshio berkata, "Waduh, cakar burung Phoenix abadi ini terlalu kejam ya, sampai-sampai dewa api terkoyak seperti ini. Aku baru saja mengambil telurnya, apakah ia akan membunuhku juga?" Akhirnya Immortal Phoenix berhasil mengalahkan Hephaestus. Karena takut, Yeshio bersiap akan kabur. Ia berkata, "Yah, semuanya salah paham, aku akan kembalikan telurnya padamu." Lalu tiba-tiba, Immortal Phoenix mendekat ke arah Yeshio dan berkata, "Ini salah paham. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih." Lalu Immortal Phoenix memberikan sesuatu kepada Yeshio. Yeshio berkata, "Apa ini?" Lalu Immortal Phoenix menjawab, "Aku memberimu 2 tetes darah dewa palsu ini." Yeshio menerimanya dan berkata, "Ini darah para dewa. Ini hebat sekali." Dan Ebimon berkata, "Saya pikir Anda cukup baik." Immortal Phoenix lanjut berkata, "Darah suci ini akan membantumu menetaskan keturunanku." Yeshio bertanya, "Apakah kamu memperbolehkan saya menetaskan telur?" Immortal Phoenix menjawab, "Keturunanku belum menetas, Anda harus menemukan cara untuk mewujudkannya. Akan tetapi, kuil Dewa Api akan runtuh." Immortal Phoenix berkata, "Aku bersyukur kau bisa membantuku membuka segelnya, dan tempat ini akan segera runtuh. Berita tentang jatuhnya Hephaestus akan segera menyebar dan keturunanku bergantung padamu. Kita harus keluar dari sini sekarang juga." Yeshio berkata, Tunggu, aku belum mengambil equipmentnya." Lalu tiba-tiba terjadi ledakan api di sekitar mereka karena kuil Dewa Api akan runtuh. Yeshio akan mengambil sebuah equipment berbentuk tombak. Immortal Phoenix berkata, "Itu hanya pecahan-pecahan yang sudah hancur, apa yang bisa diambil?" Yeshio menjawab, "Lagi pula benda itu dijatuhkan oleh Dewa Api, jadi sayang sekali kalau tidak diambil." Yeshio mengambil tombak tersebut, tongkat Hephaestus yang rusak, tetapi kelasnya masih tetap epik, meningkatkan beberapa statistik. Melihat itu Yeshio berkata, "Bahkan ketika rusak, tongkat itu tetaplah tongkat tingkat epik. Jika bisa diperbaiki sepenuhnya, mungkin setidaknya setara dengan artefak." Immortal Phoenix berkata, "Tempat ini akan runtuh, saatnya untuk pergi." Lalu Immortal Phoenix membuka sebuah portal di atasnya. Yeshio menjawab, Oke, aku datang." Mereka berdua melompat ke arah portal.
Scene kemudian berpindah di suatu tempat, terlihat petir menyambar di sana. Di bawahnya terlihat beberapa monster dan dewa Hephaestus. Hephaestus berkata, "Tiruanku telah dikalahkan." Lalu yang di sampingnya bertanya, "Hephaestus, itu hanya avatar, kenapa ribut-ribut?" Hephaestus menjawab, "Yang hilang dariku adalah klon yang bertanggung jawab menjaga Phoenix abadi. Kalau tidak salah, dunia itu sudah runtuh." Lalu monster bertubuh besar berkata, "Immortal Phoenix adalah bagian penting dari rencana kita. Kita menyegelnya dengan mengorbankan keilahian kita, dan sekarang kau bilang dunia itu telah runtuh." Lalu monster yang di belakangnya berkata, "Hephaestus, sebaiknya kau berikan kami penjelasan yang masuk akal." Yang lainnya berkata, "Sialan kau, bodoh Hephaestus. Hephaestus yang tidak kompeten." Lalu salah satu monster berkata, "Oke, berhenti berdebat. Setelah bertahun-tahun ekstraksi, asal-usulnya seharusnya sudah cukup. Dan sekarang kita perlu menemukan sumber masalahnya." Anggotanya berkata, "Oke, dipahami." Scene kemudian berpindah lokasi di luar kuil api. Di luar juga terjadi ledakan, dan pintu masuk mulai terlihat roboh. Nona Dorothy yang ada di luar berkata, "Kuil api hampir runtuh, mungkinkah anak laki-laki itu meninggal di dalamnya?" Lalu tiba-tiba, Yesio dan Immortal Phoenix keluar dari portal. Nona Dorothy melihatnya. Lalu ia berkata, "Dasar bajingan kecil, ternyata kau masih hidup." Yesio menjawab, "Hei Kak Tau, mengapa kau masih mengharapkan kematianku?" Immortal Phoenix kemudian turun. Melihat itu Dorothy berkata, "Apa? Makhluk macam apa ini? Phoenix abadi?" Nona Dorothy kemudian berbalik dan bertanya kepada Yesio, "Hei bocah, kau benar-benar terlibat dengan makhluk setingkat ini?" Tidak lama kemudian, Immortal Phoenix terbang ke udara dan akan meninggalkan mereka berdua. Pada saat akan pergi, Immortal Phoenix berkata, "Hai manusia, jagalah anak-anakku baik-baik. Kita akan bertemu lagi, sampai jumpa lagi." Yesio hanya berkata, "Oh jadi begitu." Dan Nona Dorothy berkata, "Ya ampun." Nona Dorothy lanjut berkata, "Apakah telur ini dibawa keluar dari kuil api? Kamu berhasil keluar hidup-hidup dan kamu bahkan membawa telur Phoenix. Kamu sangat beruntung." Yesio menjawab, "Kak tahu benar, salah satu kelebihan saya adalah memiliki takdir yang kuat." Dorothy kemudian berkata, "Dasar bajingan kecil, barang bagus apa lagi yang kau dapat? Biar aku melihatnya." Yesio kemudian mengeluarkan darah dewa yang sebelumnya diberikan oleh Immortal Phoenix. Ia berkata, "Lihat apa ini?" Dorothy berkata, "Darah para dewa." Lalu notifikasi sistem muncul. Yesio mendapatkan keahlian dewa api dan keahlian dewa kekayaan juga mengalami kemajuan, dan kemampuan pengendalian dewa juga mengaktifkan potensinya dan berhasil meningkat. Melihat semua itu, Yesio berkata, "Gila, sungguh luar biasa. Kedua profesiku telah meningkat." Ebimon kemudian berkata, "Selamat nak, seiring dengan kemajuanmu dan profesi dewa kekayaan, aku juga naik jabatan." Lalu Yesio juga melihat beberapa statistik dari kemampuannya meningkat pesat. Ia berkata, "Keahlian proporsional ini benar-benar meningkat pesat. Uang terus mengalir masuk, koin emas harian naik 2%. Bahkan kekuatan ilahi milik Yesio meningkat ke level 2. Dan aura Beastmaster juga meningkat ke level 2. Yesio berkata, "Dengan keterampilan bakat khusus, penjinakan binatang tak terbatas. Jika penjinak binatang tingkat raja dilatih ke tingkat tertinggi, ia dapat berevolusi menjadi penjinak binatang mistis." Dorothy kemudian berkata, "Profesi tersembunyi itu sungguh hebat, bahkan aku agak iri." Di sela-sela percakapan mereka, tiba-tiba telur Phoenix itu bergetar. Yesio berbalik dan berkata, apakah telurnya baru saja bergerak?" Ebimon berkata, "Sepertinya begitu, kalau aku tidak berhalusinasi." Lalu diperlihatkan inkubasi telur tersebut 71 jam lebih. Melihat itu Yesio berkata, "Mungkinkah burung Phoenix kecilku akan segera menetas? Apakah akan menetas dalam 72 jam? Tampaknya kekuatan suciku meningkat setelah kemajuanku. Itulah sebabnya telur Phoenix mulai menetas. Baiklah, tunggu dulu, ayo pulang." Dorothy kemudian berkata, "Bajingan kecil, kamu mau pulang sekarang? Kamu tidak mau nongkrong lagi?" Yesio menjawab, "Tidak, saya tidak berencana untuk datang ke tempat ini lagi." Dorothy menjawab, "Lalu bayaranku kali ini?" Yesio menjawab, "Jangan khawatir, ini hanya hal-hal kecil." Apakah yang akan terjadi setelah telur itu menetas? Apakah Yesio akan mendapatkan Immortal Phoenix seperti sebelumnya? Menarik untuk kita nantikan. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.